Saya potong dulu karena paragrafnya itu ternyata panjang banget. Afdolul makasib, nggak tahu nanti kerjaannya itu yang paling afdol menurut penulis itu apa gitu ya. Afdolul makasib atau pekerjaan yang paling afdol, paling baik dan paling bagus itu yang pertama menurut penulis, nanti ada dalilnya, adalah al-ghanaimul harbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fiddin hafizakumullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Para asatid yang hafizakumullah, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur selalu kita haturkan, dan bukan cuma kita haturkan tapi kita persembahkan juga kepada Allah. Karena memang rasa syukur itu adalah sebuah ibadah, maka berikanlah ibadah itu kepada Allah. Maka kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah, nikmat-nikmatnya. Yang salah satu nikmat yang nampak adalah bagaimana kita enggak apa-apa ini aja, enggak apa-apa ya segini. Oke. Yang salah satu nikmat yang Allah tampakkan kepada kita adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang biasa di dalamnya itu dibacakan ayat-ayat Allah, di dalamnya juga mempelajari firman-firman Allah. Tentu itu mulia. Terlebih daripada itu, duduknya kita itu juga untuk melakukan hal yang mulia. Maka patut juga kami secara pribadi bersyukur kepada Allah yang tadi sore Ustadz Arif Fauzi, mohon maaf, pada malam hari ini beliau punya uzur tidak bisa hadir pada malam hari ini. Beliau SMS kepada kami untuk sementara menggantikan posisi beliau. Cuma ketika kami tanya, Ustadz, antum biasanya materinya apa sih? Lalu beliau sampaikan brosurnya gitu kan. Lalu isinya adalah muamalah maliyah gitu. Ketika beliau nyampaikan bahwasanya isinya beliau adalah muamalah maliyah, saya cuma ngasih emoticon saja sama beliau. Emoticon apa Bapak kira-kira? Emoticon kaget gitu. Karena beliau tahu bahwasanya mungkin selama ini kalau ngisi kajian saya terbiasa dengan cerita, dengan sirah nabawiyah, biasa dengan tafsir ataupun memaknai hadis Rasulullah. Tapi untuk fikih muamalah dan muamalah yang lebih masuk ke maliyah, muamalah harta, di dalamnya ada perdagangan, jual beli, lalu di dalam jual beli itu ada bermacam-macam luar biasa. Memang dari dulu nggak tahu, walaupun ketika sekolah SMA masuknya IPS yang di dalamnya ada ekonomi, memang kok nggak nyambung gitu ya, kok nggak nyambung. Terlebih di dalamnya istilah-istilah yang luar biasa banyak. Jadi beliau tahu harusnya gitu kan, materi tersebut memang bagi kami itu berat sekali, maka kami kirimkan emoticon kaget saja gitu kan. Seperti itu. Tapi ala kulli hal ini adalah sebuah rezeki dari Allah. Kita dipertemukan, nanti mau isinya apa lah, nanti kita jalan sajalah.
Kalau tidak, kami tidak ngisi tentang muamalah maliyah lah, paling tidak kita sudah dipertemukan oleh Allah, dan ini jadi rezekinya kami untuk dipanjangkan usianya oleh Allah, dan usia yang panjang itu diisi dengan hal-hal yang baik. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita selalu sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah dengan qudwah hasanah beliau, yang beliau itu adalah uswatun hasanatul liman kana yarjullah, adalah contoh yang paling baik bagi yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita dalam beragama Islam itu tidak kehilangan jejak. Dan kita ketika mengikuti sosok ini bukan mengikuti sosok yang samar-samar, karena sosok beliau itu stempelnya langsung dari Allah. Bahkan stempel tersebut sudah ada jauh-jauh hari sebelum beliau ada di muka bumi. Bani Israel sudah memberi stempel bahwasanya Nabi akhir zaman itu pahlawannya mereka. Orang-orang Nasrani juga sudah memberi stempel bahwasanya Nabi akhir zaman itu adalah dambaan mereka. Tapi ternyata qadarullah, sosok Nabi yang didambakan oleh mereka ada di tengah kita, dan itu sifatnya itu global, tidak fokus, tidak untuk kaum tertentu, tidak kepada suku tertentu. Maka salah satu hal yang patut kita syukuri juga, kita menjadi orang yang kalau dilahirkan di suku manapun, di negeri manapun, bahkan mungkin serendah apapun kastanya di tengah masyarakat, kita akan selalu bangga dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sejatinya beliau adalah uswatun hasanah, dan itu yang patut kita syukuri. Kedua, semoga dengan kenalnya kita kepada beliau, kita termotivasi untuk menjadi orang yang selalu memperbanyak sholawat kita kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-asatidz hafizakumullah, para hadirin yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan langsung masuk ke dalam materi. Cuma kami bingung kira-kira akan menyampaikan apa. Sedikit diskusi dengan Ustadz Arif Fauzi, maliyahnya itu, muamalahnya itu maliyah atau muamalah ijtimaiyah gitu kan. Karena di tengah masyarakat kalau umpamanya ada sebuah kajian fikih muamalat, langsung pikirannya tertuju yang namanya muamalat, ya langsung ke bank muamalat gitu ya. Oh, berarti tentang keuangan, berarti tentang jual beli, berarti tentang perdagangan. Padahal yang namanya muamalat itu ya umum. Pertemuan kita itu namanya muamalah, proses sosialisasi mungkin kalau diterjemahkan. Berkeluarganya kita itu juga proses muamalah, bertetangganya kita adalah proses muamalah. Makanya agama Islam itu bisa dikatakan agama yang lain daripada yang lain dari agama-agama yang sebelum agama Islam. Kalau agama Islam muncul kan sifatnya rahmatan lil alamin gitu ya. Kalau sebelum Islam belum menjadi rahmatan lil alamin, karena agama manapun dulu ketika diturunkan sifatnya itu mantiqiyah. Maksudnya mantiqiyah itu untuk satu komunitas tertentu, satu daerah tertentu, tidak boleh disebarkan secara global. Karena apa? Ajaran agamanya itu sifatnya masih temporal, sementara, belum untuk selamanya. Sehingga hukum-hukumnya itu cocok untuk satu kalangan, belum tentu untuk cocok untuk kalangan yang lain. Makanya zaman dulu nabi itu banyak. Ada nabi di sini, ada nabi di sana. Nabi di sini Nabi Musa lagi berdakwah, di satu tempat ada nabi lain. Nabi Harun, Nabi Khidir, bagi pendapat yang mengatakan Khidir itu adalah seorang nabi. Tapi zaman sekarang, di zaman Rasulullah, nabi ya ketika itu di zaman Rasulullah hidup, beliau satu-satunya.
Tidak ada yang lain kecuali Nabi Isa yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh Nabi Isa yang diangkat oleh Allah itu ya dengan turunnya Rasulullah ajarannya berhenti dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Intinya nabi-nabi sebelum Rasulullah sifatnya temporal. Makanya ibadah-ibadahnya juga sifatnya temporal. Maksudnya gimana? Tidak ada kewajiban bagi umat sebelum Rasulullah untuk menyebarkan agama mereka. Kalau kita kan yang namanya dakwah hukumnya wajib atau sunnah? Wajib, harus menyampaikan dengan batas kemampuannya masing-masing. Tapi zaman dulu, kalau umpamanya kita hidup di zamannya Nabiullah Musa alaihissalam, lalu beliau meninggal, lalu umpama setelah meninggalnya beliau masih ada fatrah atau ada jeda kekosongan Nabi, kita enggak ada kewajiban untuk menyampaikan apa yang dulu disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan Rasulullah ketika diturunkan di usia 40 tahun beliau di Gua Hira, lalu mendapatkan Iqra. Salah satu bukti bahwasanya agama Islam yang turun kepada beliau itu sifatnya syumuliyah, sifatnya itu meluas kemanapun, tidak boleh hanya ada di tanah Arab saja, adalah ketika beliau turun lalu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyinya Rasulullah dibatasi oleh Allah cukup 3 tahun saja, nggak boleh lama-lama. Jadi persiapan untuk menggalang massa, persiapan untuk memunculkan bibit-bibit kawan-kawan yang nanti akan berjuang bersama yang kuat-kuat semacam Abu Bakar, Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, udah cukup 3 tahun saja, jangan lebih daripada itu. Baru ketika sudah 3 tahun, fasda bima tu'mar, kagetkan orang-orang dengan agama Islam yang sudah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyebarlah dengan proses yang sudah kita ketahui. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu bukan agama yang tertutup, tapi agama yang terbuka. Bukan agama yang sifatnya individualis, tapi sifatnya agama yang memasyarakat. Karena agama Islam itu adalah agama yang memasyarakat, harus dimasyarakatkan. Disinilah muncul problematika. Apa itu? Ya, yang namanya muamalah, hukum sosial itu diatur di dalam agama Islam. Makanya yang namanya muamalah tidak hanya sekedar sesempit tentang keuangan, perdagangan atau perbankan saja. Nah, terlebih masyarakat Indonesia kan ada namanya bank muamalat gitu kan. Tidak hanya tentang perbankan saja, tapi muamalah secara umum global, hubungan manusia dengan manusia yang lain itu tercakup dalam ajaran muamalah yang ada di dalam agama Islam. Bapak-bapak ketika menikahi istrinya masing-masing kan tidak hanya sekedar gandeng lalu dibawa masuk ke rumah kan, ada muamalahnya. Apa itu? Ada ijab kabul, itu namanya muamalah. Poyan dulu, Pak, ini anak jenengan kok cantik, saya nikahin ya. Iya, ada syaratnya, maharnya sekian. Ya udah, qabil tu nikah bimahrin mazkur, itu namanya muamalah. Makanya ketika Rasulullah fasda bima tu'mar, atau agama Islam itu dikagetkan untuk disampaikan secara meluas, itu orang-orang di masa beliau ketika itu kaget persis dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Fasda itu menyampaikan berita, dan berita itu langsung boom gitu, orang kaget gitu. Karena apa? Banyak sekali muamalah ijtimaiyah di tengah masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh masalah muamalah ijtimaiyah yang mereka itu kaget dan belum siap. Masalah pernikahan yang tadi kami singgung.
Kalau pernikahannya mereka secara umum, kalau orang-orang Arab kasta tinggi, di tengah mereka ya nikahnya seperti kita. Ada poyan dulu sama orang tuanya, lalu orang tua itu diskusi sama anak yang mau dinikahi, mau minta maharnya apa. Itu kalau kasta-kasta tinggi. Tapi kalau kasta-kasta rendah, karena sebelum agama Islam, Arab itu kasta seperti orang India. Orang kasta-kasta rendah yang mungkin tidak punya uang banyak, miskin biasa saja, keluarganya pun bukan keluarga yang ternama, nikah bisa jadi seperti zaman sekarang, asal gandeng saja, lalu melakukan hubungan badan, selesai, besok-besok dia hidup sama serumah. Satu, itu masih mending. Dua, berhubungan badan, bayar, lalu ditinggalkan. Bahkan kalau mau membaca sejarah dalam sirah Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, ada satu cara nikah yang unik di situ. Syukran. Apa itu? Ya tentu ini haram gitu kan. Seorang perempuan yang menghendaki hubungan badan cukup memberi tanda di depan rumahnya, semacam bendera. Ditaruh tanda di depan rumah, artinya apa? Siapapun laki-laki yang lewat dan lihat tanda tersebut, kalau hendak menyalurkan hubungan biologisnya, tinggal masuk saja. Siapa saja? Siapapun. Kalau dalam beberapa hari yang masuk, fulan 1, fulan 2, fulan 3, sampai 10 pun akan dilayani sama dia. Entah dengan bayaran atau tanpa bayaran. Tapi itu dihukumi sebagai hukuman pernikahan mereka. Muamalah mereka itu seperti itu. Baru nanti ketika si perempuan ternyata hamil dari hubungan beberapa orang yang gak jelas, entah yang jadi itu milik siapa kan gak jelas, si perempuan itu, dan ini sudah menjadi adatnya mereka, sudah biasalah seperti itu. Laki-laki siapapun yang kemarin mampir akan dipanggil, dikumpulkan jadi satu. Si perempuan boleh milih, ini bapak yang di dalam perut itu punya siapa. Makanya Rasulullah ketika menyiarkan agama Islam dengan ajaran muamalah ijtimaiyah yang sesuai dengan syariat Islam, banyak sekali yang tidak sesuai dan yang ujung-ujungnya memusuhi agama yang diajarkan Rasulullah, yang ujung-ujungnya memusuhi sosoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hal yang kok kenapa banyak di masa Rasulullah itu yang memusuhi justru itu orang-orang besar. Karena salah satu yang diperangi Rasulullah adalah muamalah tentang harta benda. Sekali lagi, muamalah tentang harta benda. Orang zaman dulu di masa itu, sebelum ada agama Islam, orang kaya susah untuk miskin. Kenapa orang kaya susah untuk miskin? Dan sebaliknya, mohon maaf, orang miskin susah untuk kaya. Karena kenapa? Umpama saya di masa itu kaya, duitnya ada, lalu ada orang miskin mau ngutang, ya saya utangi, tapi ada bunganya. Kalau zaman sekarang istilahnya bunga. Kalau bunganya zaman sekarang masih mending lah, masih mending. Bunganya zaman dulu adha'afan mudha'afah, utangnya 1 juta, bulan depan naik jadi 1.100.000. Bulan depannya lagi hitungan bunganya, ngitungnya bukan dari 1 juta, tapi ngitungnya dari 1.100.000. Dan akan terus. Makanya orang si pemberi piutang dengan bunganya akan semakin kaya. Orang yang dicekek dengan riba akan selalunya miskin. Bisa dikatakan orang miskin untuk menghamba sama orang kaya. Ketika Rasulullah mengeluarkan agama ini, yang salah satunya itu yang paling dikageti mereka, budak sama merdeka sama aja. Ya mereka kaget. Makanya mereka tidak suka, tidak sudi sistem ekonominya diatur seperti itu, tidak suka dan tidak sudi sistem
kemasyarakatannya yang di situ ada kasta 1, kasta 2 dirubah sama agama Islam. Itu muamalah secara umum. Mungkin kalau ngomong muamalah maliyah tentang harta benda, nantilah insya Allah bulan depan sama Ustadz Arif Fauzi secara langsung. Tapi ala kulli hal, itulah muamalah dalam agama Islam yang secara umum, secara masyarakat diatur, bukan hanya masalah perdagangan, jual beli ataupun perbankan yang di dalamnya ada urusan masalah keuangan. Tapi Asatidz hafizakumullah, tadi Ustadz Arif juga pesan bahwasanya katanya beliau itu ngajar tentang muamalah saja gitu kan. Toh katanya masih ada di muqaddimah di awal-awal gitu. Betul gak? Sudah berapa pertemuan sama beliau? Oh, baru pertama ini. Oh, ya berarti memang muqaddimah gitu ya. Berarti memang muqaddimah. Saya belum tahu kira-kira nanti maksudnya Ustadz Arif Fauzi itu fikih muamalah yang secara global tadi, kehidupan di tengah masyarakat, atau memang fikih muamalah yang diketahui secara umum. Kalau muamalah ya berarti tentang perdagangan, keuangan dan juga sebagainya. Maka pada kesempatan malam hari ini izinkan kami untuk menyajikan satu kitab lah. Saya nggak tahu nanti mungkin beda dengan kitab yang akan disampaikan oleh Ustadz Arif Fauzi. Ada sebuah kitab namanya Al-Mu'amalat Al-Mu'asirah, atau muamalat kontemporer, modern. Ada cara perdagangan, perekonomian yang zaman sekarang ada, tapi di zaman Rasulullah tidak ada bagaimana hukumnya. Nanti insya Allah sama Ustadz Arif Fauzi akan dijelaskan secara detail. Kalau zaman dulu kan yang namanya jual beli ya ada barang yang diberikan, ada uang yang diterima. Zaman dulu ya yang namanya ijab kabul ya ada sirahnya, ada lafadznya. Ini laptop saya berikan ke Anda dengan harga 20 juta. Saya setuju, ini laptop buat jenengan buat 20 juta untuk saya, ada sirahnya. Tapi zaman sekarang orang jual beli nggak pakai itu. Ketika beli di Alfamart, Indomaret pakai nggak kayak gitu? Enggak, hanya sekedar bayar, karena di setiap barangnya itu sudah ada levelnya, harganya masing-masing. Tidak ada sirah, tidak ada ijab sama qabul. Kira-kira sah atau tidak? Kalau dipaksa sahnya dengan cara apa? Kira-kira sirah ijab sama qabul diwakili dengan apa? Itu insya Allah akan dibahas sama Ustadz Arif Fauzi. Zaman sekarang kan aneh-aneh jual beli gitu ya. Enggak ketemu pedagangnya, barangnya datang, duitnya nyampe ke sana. Itu juga mu'asirah. Zaman dulu tidak ada, tapi zaman sekarang ada. Apakah itu dibenarkan? Ada yang membenarkan, karena zaman dulu ada namanya bai'ul istisna, ada bai'us salam dan juga sebagainya. Ya insya Allah sama beliau kami belum berani untuk menyampaikan itu semua. Maka izinkan pada malam hari ini kami menyampaikan satu kitab namanya Al-Mu'amalat Al-Mu'asirah, karyanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Mungkin nama ini tidak asing. Beliau itu selain ahli fikih, ahli tafsir juga. Selain ahli tafsir juga beliau ahli bahasa juga. Beliau dikatakan ahli tafsir karena beliau memiliki dua kitab tafsir yang fenomenal. Pertama namanya Al-Munir kalau nggak salah. Yang kedua Al-Basit kalau tidak salah. Wallahu a'lam. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Lalu fikihnya yang lebih hebat lagi, beliau itu punya satu kitab fikih yang di dalamnya itu terkumpul seluruh pandangan-pandangan fikih dalam 4 madhab beserta dalil-dalilnya. Kira-kira kalau mamanya fikih satu madhab saja bisa berjilid-jilid, ini 4 madhab dalam satu beserta dalil-dalilnya, kira-kira berapa jilid gitu ya. Nah, saya hanya sekedar tahu, belum baca semuanya gitu kan. Tapi itu juga karangannya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Salah satu kitab kecilnya beliau
Tapi kitab kecilnya beliau di sini tertulis 639 halaman. Tapi saya yakin ini kitab kecil menurut beliau, karena kitab tafsirnya beliau panjang berjilid-jilid, dan kitab fikih yang ala 4 mazhab itu juga berjilid-jilid. Kalau hanya sekitar 1 jilid 639 mungkin bisa dikatakan kitab kecilnya beliau. Kitabnya bernama Al-Mu'amalat Al-Mu'asirah atau Mu'amalah Kontemporer. Kami pada kesempatan pagi ini mungkin menjadi muqaddimahnya Ustadz Arif Fauzi dengan menyampaikan muqaddimahnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang muamalah. Dan muamalah yang beliau bahas fokus kepada muamalah maliyah atau muamalah-muamalah yang hubungannya dengan harta benda. Perdagangan, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, ada di sini semua. Sebelum membahas semuanya, beliau itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyinggung kebutuhan manusia secara umum. Beliau di sini mengatakan tentang al-makasib atau pekerjaan kita. Setiap orang pasti terikat dengan pekerjaan, di mana kerjaannya dia itu pasti mengharapkan imbalan. Entah dia bekerja dari tuannya ataupun dia itu berternak nyawah ataupun sebagainya, secara umum itu namanya makasib. Di sini beliau mengatakan ma anwa'ul makasibi wa ma afdaluha, kira-kira di antara pekerjaan-pekerjaan yang digelayuti para masyarakat, yang paling afdol itu kerjaan macam apa sih? Sebelum beliau ngomong masalah uang detail-detailnya, tapi ngomong masalah pekerjaan terlebih dahulu. Dan setiap kita, terlebih laki-laki ya bapak-bapak, kewajibannya kita ya nyari duit gitu. Walaupun duit itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Beliau menyinggung anwa'ul makasib wa afdaluha rabatal islamu rizqa bil kasbi wal awil amali wa hadda alaihi wa addahu jihadatan wa ibadatan li'ifafin nafsi wa saddi hajatil ahli. Allah itu telah mengikat manusia, terkhusus laki-laki kata beliau, dengan pekerjaan dan cari nafkah. Dan ini menjadi kewajiban, bahkan menjadi dosa besar bagi seorang laki-laki yang sudah punya tanggungan lalu leyeh-leyeh di rumah nggak mau bekerja, itu dosa. Bahkan wa hadda alaihi wa addahu jihadatan wa ibadatan, bahkan Allah menjadikan kerjanya seseorang dan cari nafkahnya seseorang sebagai jihad dan juga ibadah. Kalau kita masyarakat Indonesia yang hidupnya alhamdulillah sudah tentram dan nyaman, nggak usah mikir-mikir jihad pakai AK-19 ataupun pakai pedang. Belum tentu ketika benar-benar ada musuh di depan kita bisa melawan. Karena apa? I'dadul quwahnya sudah dilakukan seberapa jauh gitu ya. Persiapan mental untuk melawan musuh seberapa jauh. Kadang kita mikir ibadah yang jauh sekali, yang alhamdulillah di negara Indonesia itu ibadah itu nggak ada, aman dan juga nyaman, tapi kita melupakan ibadah yang paling dekat. Apa itu? Kata beliau, jihadan wa ibadatan, yang namanya nyari nafkah itu jihad dan juga ibadah. Li'ifafin nafsi wa saddi hajatil ahli, karena dengan kerja dan cari nafkah itu dia menjadikan dirinya itu tercukupi dan menjadikan keluarganya itu juga tercukupi. Lalu firman-firman Allah atau hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan ini jelas. Dalam surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah apa yang sudah Allah hidangkan
yang sudah Allah hadirkan kepada engkau dari kehidupan akhirat. Tapi ingat, la tansa, jangan lupa nasibaka, bagiannya kamu dari dunia. Akhirat ditaruh di awal. Lalu ketika Allah mengatakan dunia, pakainya min. Min ini dalam tafsir disebut litab'id. Bagian dunia itu ada tapi kecil. Ambillah, jangan disepelekan. Ambillah, jangan disampaikan, karena itu wasilah hidup kita, maka dicari. Al-Qasas. Kemudian waqala subhanahu, kemudian Allah juga berfirman, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat Jumat itu sudah terlaksanakan. Karena ayat ini ada di surat Jumu'ah, dan hukum ini berbicara tentang jual beli ketika sudah nudiya liyaumil jumu'ati, ketika sudah ada kumandang hari Jumat. Enggak boleh. Namun ketika fa idza qudiyatil shalah, ketika salat itu sudah selesai, fantashiru fil ardi, silahkan kalian itu menyebar di muka bumi. Menyebarnya itu bukan hanya sekedar healing-healing saja, enggak. Walaupun healing-healing jalan-jalan kalau diniatkan sunnah Rasulullah ya bisa jadi ibadah. Tapi ingat, di sini maksudnya fantashiru fil ardi adalah wabtaghu min fadlillah, carilah, sekali lagi, min, sebagian dari keutamaan rezeki yang sudah Allah sediakan kepada kita semua. Ikhwati fiddin, asatid hafizakumullah, dari dua ayat ini Allah menyebutkan perkara dunia yang kita cari, harta yang memang di situ ada kebutuhan kita untuk terus hidup dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketika kita diperintah untuk mencari itu semua, Allah itu di dua ayat itu menyebutkan min. Dan min ini litab'id. Apa itu litab'id? Menunjukkan sebagian, tidak harus semuanya. Jadi kalau mamanya nyari nafkah tujuannya memiliki seluruh ada yang di muka bumi ini, tidak dianjurkan dalam agama Islam. Kalau tujuannya ingin menguasai dan memonopoli semua perekonomian seluruh, bukan hanya negeri, tapi seluruh dunia, tidak dianjurkan sama sekali sama agama Islam. Karena Allah mengatakan min, sebagian dari dunia, sebagian dari fadilah rizki yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi secara umum dua ayat ini memberi pelajaran kepada kita kerja, dan kerja itu adalah jihad, dan kerja itu adalah ibadah. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsatnya beliau dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amsa kalan min amali yadih, barang siapa di sore hari dia merasa kalan, penat, dari pagi jam 7 sampai jam 3 sore dagang di pasar. Bagi pedagang yang dagang di pasar kan bukan hanya sekedar nunggu pembeli gitu ya, angkat-angkat barang dagangannya dia. Apalagi kalau umpamanya dagangannya itu semen, bayangin dagangan semen diangkat-angkat, mopo apa tidak mopo? Mopo sekali itu kan. Man amsa, barang siapa di sore hari, dan ini menunjukkan waktu sore hari adalah waktu penat-penatnya kaum lelaki yang mencari nafkah, kalan, dalam keadaan penat, min amaliyadih, karena pekerjaan tangannya dia, amsa maghfuran lah, di masa sore itu juga dia sedang diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan Rasulullah juga bersabda, dan di sini di hawamisnya itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga dalam kitabnya yang sama, Al-Awsat,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal ham. Di antara dosa-dosa ada dosa-dosa yang tidak diampuni kecuali terampuni oleh rasa gundahnya kita dan penatnya kita. Bukan gundah penat lantaran apapun, tapi ingat bitolabil ma'isyah, karena gundah dan penatnya kita setelah mencari nafkah. Ini menjadi nasihat bagi kita gitu ya, bahwasanya yang namanya bekerja itu adalah jihad, dan jihad itu adalah ibadah. Kembali kepada kita itu mau meniatkan itu sebagai ibadah atau tidak. Kalau hanya sekedar meniatkan itu sekedar ya yang namanya laki-laki yo kerja, kan kadang ada kayak gitu ya. Yang namanya laki-laki ya kerja. Lalu kerjaannya yang dia lakukan sepenat itu hanya sekedar karena saya laki-laki saja. Naudzubillah, kalau dia itu tidak bisa mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan. Yang nanti ujung-ujungnya apa yang dihasilkan itu tidak berkah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi harus ada menyandingkan pekerjaan kita yang dilakukan setiap hari itu ada niat lillahi ta'ala, maka itu menjadi jihadnya kita, maka itu menjadi ibadahnya kita. Kemudian di paragraf selanjutnya beliau mulai masuk wal makasibul masyru'atu katsiratun wa ahammuha az-zira'atu wat tijaratu was sina'atu wal ghanaimul harbiyatun najimatu anil jihadil masyru'i wa qad barazat fi asrina al-hadir makasibu tu'tamadu ala taqdimil khidmat min anwa'i ijaratil a'mali wal ummali wal muhakamah wa ta'lim wat tib wal handasah wal wasatah al-aqariyah wal saydaliyah wa nahwi dzalika ka khidmatil masarifil islamiyah. Lalu beliau mulai di paragraf 2 mengatakan jalan orang mencari nafkah itu banyak, semuanya masyru', semuanya ada syariatnya. Yang paling penting, paling utama di tengah masyarakat ada yang namanya zira'ah, pertanian, tijarah, perdagangan, sina'ah, nerjemahinnya apa Ustaz Deni? Sina'ah, pabrik itu membuat sesuatu, membuat pedang, membuat pisau. Ataupun ghanaim harbiyah zaman dulu, zaman Rasulullah, ketika kalau ada peperangan dan jelas-jelas ada musuh yang kafir dan di situ ada syariat jihad, salah satunya juga ghanimah yang dihasilkan dari jihad fi sabilillah. Namun beliau juga mengungkit setelah pekerjaan-pekerjaan kuna, yang tadi kan kuna zaman sekarang ada, yang kuna juga ada, yang sekarang ada juga pekerjaan-pekerjaan yang muncul baru yang zaman Rasulullah nggak ada, bahkan 10 tahun lalu juga mungkin nggak ada, baru sekarang ada. Kalau di sini yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan ijarah, sewa menyewa, dulu mungkin sudah ada, sekarang ada. Wal muhamah, sebagai pembela di hakim itu namanya apa? Pengacara. Zaman dulu itu bukan pekerjaan yang nanti ditunggu pendapatannya dari orang yang kita bela, tapi memang orang yang dipekerjakan sama seorang khalifah. Bisa jadi taklim, mengajar, tib, kedokteran, handasah, yang menyusun membentuk rumah, bentuk gedung, istilahnya apa itu? Arsitek. Wal wasatah al-aqariyah, zaman sekarang banyak yang mungkin saya nggak bahas di sini sama Ustadz Arif, kapan halal, kapan haram. Apa itu masalahnya? Saya dagang, tapi saya nggak punya barangnya, dagangin dagangannya orang lain. Banyak nggak? Istilahnya apa zaman sekarang? Maklar termasuk, dropshipper termasuk, apalagi
dengan akad yang berbeda-beda. Saya nggak punya barang, dapatnya itu untungnya dari mana? Entah dari penjualnya, akadnya taukil, atau akadnya sebagai dapat upah dari dia, atau saya dapat upahnya dari pembelinya karena sudah mencarikan penjualnya di mana, karena barangnya mungkin langka sekali, saya sudah mencarikan dan juga sebagainya. Kira-kira kapan haram, kapan halal? Di sini disebut sama Dr. Wahbah Zuhaili, ada masanya halal, ada masanya haram. Sama Ustaz Arif Fauzi insyaallah. Saya ngasih PR aja sama beliau. Ngasih PR sama beliau. Saya kalau ngomong masalah itu takut saya jeblok kepalanya itu. Saidaliyah, apoteker, perobatan. Kalau zaman dulu mungkin tabib-tabib nyari rumput-rumputan, nyari kunyit-kunyitan. Sekarang alhamdulillah nggak perlu itu semua. Zaman dulu ada, sekarang juga ada. Wanah widalika, dan pekerjaan yang serupa yang zaman sekarang itu sudah semakin lebar, sudah semakin banyak. Saya yang sekarang usianya 37 tahun saja, membedakan saya dulu ketika masih belasan tahun atau 20-an tahun. Banyak sekali pekerjaan yang dulu nggak terfikirkan sekarang ada. Emang zaman dulu ketika saya masih belasan ada kepikiran, Hen nanti gede jadi apa? Jadi YouTuber? Nggak ada. Karena nggak ada YouTube ketika itu. Jadi influencer gitu kan. Kan itu perlu dibahas. Influencer itu hukumnya boleh atau tidak? Menulari orang supaya mengikuti gaya hidup tertentu, atau menulari orang supaya tertarik dengan barang tertentu lalu dia ikut membelinya. Itu kan influencer kerjaannya. Kemarin viral lato-lato, yang ngerjain, yang memviralkan siapa? Influencer. Yang panen pedagang lato-lato. Kerjaan influencer halal atau haram? Sama Ustaz Arif Fauzi insyaallah nanti. Ya tergantung yang di-influence itu apa, yang ditularkan itu apa gitu kan. YouTuber boleh atau tidak? Ya tergantung. Itu AdSense itu dari mana? Apakah mengiklankan barang orang itu boleh? Boleh. Lalu saya mendapatkan pendapatan dari apa yang saya iklankan? Boleh. Istilahnya endorsement gitu ya. Tapi ketika yang saya endorse itu ternyata botol ada foto orang tuanya, tahu ya maksudnya ya? Apakah itu endorsementnya sudah boleh? Tentu hukumnya akan berbeda. Itu juga PR-nya Ustaz Arif Fauzi insyaallah kawan-kawan. Itu paragraf yang kedua. Ini masih mukadimah, di belakangnya kalau dibaca menarik insyaallah. Tapi saya nggak tahu ini bukunya sudah ada terjemahannya atau tidak ya. Tapi mungkin bisa cari-cari. Muamalat mu'asirah atau muamalah kontemporer Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian di paragraf yang ketiga, beliau mulai masuk pekerjaan yang paling afdol di sisi Allah itu apa sih? Dan kriteria pekerjaan disebut itu baik, afdol, punya nilai lebih di sisi Allah itu patokannya apa sih? Di sini beliau mengatakan wa afdalul makasibul ghanaimul harbiyah fahiya maksabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa asyraful makasib lima fihi min i'la'i kalimatillahi ta'ala wa yaliha tijaratu thumma zira'atu thumma sina'atu. Qala an-Nawawi rahimahullah wa thawabu anna atyabal makasib ma kana bi amalil yad wa in kana zira'atan fahuwa atyabul makasib lima yashtamilu alaihi min kaunihi amalil yad wa lima fihi minat tawakkul. Saya potong dulu karena paragrafnya itu ternyata panjang banget. Afdolul makasib, nggak tahu nanti kerjaannya itu yang paling afdol menurut penulis itu apa gitu ya. Afdolul makasib atau pekerjaan yang paling afdol, paling baik dan paling bagus itu yang pertama menurut penulis, nanti ada dalilnya, adalah al-ghanaimul harbiyah, harta ghanimah yang didapat dari jihad. Itu yang paling afdol. Fahiyya maksabun Nabi, itu adalah salah satu sumber rezekinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan uang rezeki itu beliau termasuk
Ya ini juga ajarannya Allah gitu kan. Khusus untuk Nabi yang masuk ke dalam perutnya itu harus pilihan. Rasulullah itu enggak boleh makan harta zakat. Zakat kan halal gitu kan. Tapi saking pilihannya sesuatu yang masuk ke dalam perutnya Rasulullah dan untuk ahlul baitnya Rasulullah, zakat itu tidak diperkenankan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau umpamanya dulu bapak-bapak itu hidup di masa Rasulullah, pengen memberi Rasulullah itu jangan ini buat jenengan, tapi katakan kepada beliau ini hadiah buat jenengan. Karena beliau itu tidak makan harta pemberian, tapi mau memakan hadiah yang dihadiahkan oleh orang sekitarnya. Dan itu yang menjadi jurusnya sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi ya, ketika beliau belum masuk Islam dan mau masuk Islam, lalu mau menguji ini benar-benar Nabi yang diajarkan oleh guru-guru saya atau bukan gitu ya. Guru-gurunya beliau orang Nasrani gitu ya. Kata guru-gurunya beliau, ciri-ciri Nabi akhir zaman itu enggak mau memakan uang zakat, tapi mau memakan uang pemberian dalam bentuk hadiah. Hari pertama ngasih harta, makananlah kepada Rasulullah, ini pemberian saya berupa zakat. Pemberian bukan hadiah, tapi ya seperti seseorang infak kepada orang fakir miskin gitu. Rasulullah terima, diberikan kepada para sahabatnya dan tidak memakannya sedikit pun. Namun ketika hari berikutnya mengatakan, ya Rasulullah, ini saya berikan sebagai hadiah, bentuk kecintaan, bentuk kedekatan, diberikan kepada para sahabatnya, dan Rasulullah mau ikut memakannya, memakannya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu diajarkan sama Allah dan sudah by design sama Allah untuk memiliki kasab ngasab tertentu yang berbeda dengan kita para umatnya, yang beliau itu memiliki detail yang lebih detail dan kesulitan lebih sulit. Seperti itu. Makanya termasuk maksab Rasulullah yang paling baik adalah al-ghanaimul harbiyah, atau harta-harta ghanimah yang didapati dari jihad fisabilillah. Kira-kira kenapa? Ada yang mungkin kalau mamanya pembicaraannya dari satu sisi kurang panas itu. Jadi kalau mamanya ada pendapat kira-kira kenapa ghanaim harbiyah itu menjadi ghanimah-ghanimah perang itu menjadi harta yang paling baik di sisi Rasulullah? Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Kalau saya kerja jadi pagi sampai sore, kan jelas ya ada nunggu gitu ya. Nanti sore setelah saya kerja 8 jam, nanti sore saya akan dapat 100.000 umpama. Ataupun yang gajinya bulanan, saya kerja dari bulan Januari pertama, nanti bulan awal Februari akan dapat gajian. Sudah ada iming-iming, ada upah, ada imbalan. Tapi kalau di jihad ada enggak? Belum tentu menang, belum tentu selamat sampai selesai perang gitu kan. Ketemu pedangnya musuh, kepalanya misah dari badan, selesai, enggak dapat apa-apa. Makanya orang yang jihad fisabilillah ketika dapat ghanimah itu sifatnya hadiah, bukan sesuatu yang diidam-idamkan di awal jihad. Kenapa? Di awal jihad mereka pegang pedang ataupun senjata, di kepala mereka itu adalah malaikat Israel. Nanti ketemu gitu kan. Tapi ternyata menang. Ternyata dapat ghanimah dari musuh, sesuatu yang tidak diharapkan di awal, tapi ternyata dapat di akhir. Makanya itu termasuk afdolul makasib, bukan hanya sebagai untuk orang umum seperti kita, bahkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata penulis, wahwa asyraful makasib, kasab yang paling mulia itu adalah dapat ghanimah dari jihad. Kenapa? Lima fihi min i'la'i kalimatillah, karena tujuan dia di situ dapat itu bukan dapat ghanimahnya, tapi tujuan pertama adalah menegakkan agama Allah. Kalau ternyata meninggal ya syahid di jalan Allah, kalau tidak meninggal ya dapat ghanimah. Wayaliha, kata beliau, setelah
makasib ghanaim harbiyah, tijarah perdagangan, thumma ziraah kemudian pertanian, thumma sinaah kemudian perpabrikan. Maksudnya perpabrikan ya keterampilan membuat sesuatu. Keterampilan membuat sesuatu. Titik di sini. Karena tiga ini adalah semuanya produksi. Dan dengan tijarah produksi itu tersampaikan kepada orang. Pertama perdagangan. Kenapa perdagangan? Ya karena umpamanya punya padi banyak tapi nggak didagangkan nggak jadi apa-apa. Punya hasil karya tangan nggak didagangkan juga nggak jadi apa-apa. Makanya yang pertama tijarah. Walaupun ini pertama tijarah itu nanti ada perbedaan antara ulama, nanti kita akan mendapat pendapatnya Imam Nawawi di bawah insyaallah. Pertama tijarah, baru kemudian kenapa tijarah? Karena tijarah itu mengakomodir dua yang ada di bawahnya. Hasil karya tangan bisa tersampaikan ke masyarakat lalu dapat uang dengan tijarah, perdagangan, lalu pertanian juga bisa bermanfaat juga ketika ada tijarah. Setelah perdagangan, pertanian, jelas kalau pertanian itu adalah menghasilkan, dengan tangan juga itu dilakukan, sinaah juga dengan tangan dilakukan. Tapi ada khilaf para ulama yang paling afdol di antara tiga ini apa? Ada yang mengatakan sinaah, karena kembali kepada sabda Rasulullah yang dari riwayat Zubair bin Awam kalau tidak salah, wallahu a'lam, yang beliau Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki ketika keluar dari rumahnya membawa tali temali, kemudian dia nyari kayu bakar, pulang membawa kayu bakar, lalu dia jual, maka itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. Ada pendapat mengatakan di situ tijarah yang paling afdol. Tapi dengan riwayat yang sama ada yang mengatakan bukan tijarahnya, tapi bagaimana menghasilkannya, bukan bagaimana menjualnya. Kenapa? Sebelum dia menjualnya, dia itu mencari terlebih dahulu, dan mencari itu ada di ziraah sama sinaah, atau pertanian atau hasil karya tangan. Ada khilaf para ulama. Tapi di sini Imam Nawawi mengatakan wal shawab, menurut beliau anna atyabal makasib, kasab yang paling baik, maka nabi amalil yad, sesuatu yang dilakukan dengan tangan, wa in kana zira'atan fahuwa atyabul makasib, maka menurut beliau zira'ah pertanian itu adalah ngasab yang paling baik, kata Imam Nawawi. Kira-kira apa alasannya Imam Nawawi mengatakan zira'ah itu yang paling baik? Lima yashtamilu alaihi min kaunihi amalil yad, karena di dalam zira'ah pertanian tangannya bekerja dan tawakalnya gede. Petani kan tawakalnya gede gitu ya. Saya pokoknya kerja lah, bacak capek, ternyata hujan gak turun-turun. Giliran turun hujan, turunnya kebanyakan. Ketika turunnya kebanyakan, padinya kelelep, nggak panen juga. Makanya petani itu tawakalnya besar. Hujan, alhamdulillah. Hujannya kelamaan, ya Allah jangan lama-lama nanti sawah saya kelelep. Karena saya dulu pondoknya itu, saya mesantren di pondok pesantren yang di tengah sawah gitu ya. Jadi saya sering lihat tangisan para petani ketika hujan, tapi hujannya terlalu besar. Sering lihat juga tangisan para petani ketika tidak hujan-hujan, karena harus nyewa diesel dan itu membutuhkan biaya lalu untuk menyirami seperti itu. Jadi menurut Imam Nawawi pertanian ataupun sejenisnya itu yang di dalamnya ada dua unsur utama. Pertama, unsur kerja dengan tangan. Kedua, unsur tawakal. Ketika sebuah kerjaan itu dua hal itu terpenuhi, maka itu menjadi pekerjaan yang paling atyab.
yang paling baik. Tapi asatidz hafizakumullah, bukan berarti dengan pendapat ini nanti semua orang harus jadi petani. Tentu kullun ya'malu ala syakilatih, setiap orang itu bekerja sesuai dengan bentuknya masing-masing. Kalau tenaganya seperti saya, loyo, lari baru berapa meter aja sudah ngos-ngosan jadi petani, ya jangan. Mendingan cari kerjaan yang lain saja. Karena setiap kita itu punya bentuk masing-masing dan punya jurusannya masing-masing, dan Allah Maha Adil untuk membagi cara cari nafkah antara satu individu dengan individu yang lain berbeda-beda. Makanya kalau ada pendapat mengatakan bahwasanya perbedaan kita itu adalah rahmat, maknanya betul. Kalau mamanya itu adalah hadis, ada yang mengatakan itu hadisnya palsu. Tapi makna bahwasanya perbedaan itu adalah rahmat, maknanya betul. Kenapa? Perbedaan kita dalam mencari nafkah yang memang berbeda-beda. Ada bapak satu sebagai petani, menurut saya kerjaan saya yang paling mudah. Menurut pedagang, enggak lah, paling enak dagang. Menurut guru paling enak guru. Yang menurut yang lain masing-masing punya pandangannya sendiri. Tapi ketika di sini beliau punya pendapat, kok kenapa ziraah atau pertanian itu menjadi atiyab yang paling baik? Ada dua unsur. Pertama, unsur capek dengan tangan, penat dengan tangan, dan ada unsur tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami yakin seluruh kerjaan apapun ada dua unsur tersebut. Maka mungkin ini sebagai penutup ya, untuk diri kami sendiri dan juga teman-teman yang lain. Semoga kita sebagai para laki-laki ketika dalam bekerja, apapun pekerjaannya, tetap mengiringi pekerjaan kita dengan meniatkan lillahi ta'ala. Semoga itu bisa menjadi amal ibadah, bahkan menjadi amal jihad seperti yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Seperti itu, jazakumullah. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau umpamanya ternyata kehadiran kami tidak seperti yang diidamkan harusnya Ustadz Arif Fauzi. Tapi kurang lebih kami datang sudah memberi PR kepada beliau. Kira-kira nanti sama beliau itu akan membahas apa saja. Karena masalah muamalah maliyah, saya itu sama beliau itu biasanya dalam 1 minggu ada pertemuan khusus. Beberapa asatid, 4 atau 6 asatid ngomong masalah fikih dan juga sebagainya. Ketika ada pertanyaan masalah muamalah maliyah, muamalah harta yang kontemporer, saya nggak mau ngomong kalau di situ ada Ustadz Arif Fauzi. Syukran jazakumullah. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Hah? Oh, nggih. Ada yang bertanya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja waktu dari yang saya tanyakan adalah ini masalah yang terbaik ya, yang terbaik ya, tapi mengenai masalah pertanian, contohnya pertanian, kerja dengan tangan, kemudian dimulai dengan apa? Mungkin tawakal, mungkin ini yang Islam dan yang usul lah. Tapi nyatanya kalau di lapangan ya kayaknya mayoritas banyak yang nggak seperti itu. Malah dengar adanya, malah mungkin adanya jangan tepat waktu. Jadi kalau tepat waktu lagi di sawah segera pulang gitu. Jadi ada yang bilang ya ditahan lah, mungkin sholat asar adanya jam 4 gitu. Kalau tepat waktu paling kan 3:05 ini sudah ada. Ini kadang-kadang malah yang ada dimakan. Jadi banyak hal lah ya. Tapi saya kira apakah ini digarisbawahi bahwa yang betul-betul afdal itu
karena memang usaha sendiri dengan tangan, ya, kemudian tawakal itu bukan hanya di istilahnya di pertanian saja. Mungkin kalau tadi sesuai dengan profesinya masing-masing lah keahliannya, ya. Tapi itu berusaha ya mencari ya dengan tawakal juga. Gitu. Itu mungkin itu yang kita ambil yang terbaik. Tapi di situ ya dengan tangan, dengan usahanya, dengan pemikirannya, kemudian tawakal. Itu mungkin apakah seperti itu Pak Ustaz? Saya kira ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah. Mungkin ini sifatnya bukan pertanyaan ya, tapi melengkapi ya. Inti kenapa Imam Nawawi mengatakan bahwasanya pertanian itu menjadi atyab. Beda antara afdal, atyab dan asyraf. Tadi di situ 3 kalimat itu muncul ketika ngomong masalah jihad, ghanimah itu disebut asyraf. Itu memang layak, lalu disebut afdal, lalu tiga yang pertama itu tentang tijarah, perdagangan, pertanian, dan sinaah ataupun keterampilan tangan seperti itu menjadi afdal. Ya, tapi ketika paling atyab, kenapa beliau mengatakan ziraah? Lalu beliau mengatakan bahwasanya di ziraah itu terkumpul 2 hal, amalul yad, pekerjaan tangan, penatnya tangan, dan juga tawakal pada Allah. Namun ketika kita melihat pada zaman sekarang, ya memang seluruh pekerjaan semuanya itu pasti meliputi 2 hal tersebut. Coba pekerjaan mana yang tidak bikin penat kita? Dan sekarang penat itu bukan hanya sekedar tangan saja, pikiran. Guru kan pikirannya penat. Pikiran bikin RPP yang jadi guru mamanya, bikin silabus dan sebagainya penat. Lalu tangannya ngetik dengan laptopnya penat. Pasti setiap pekerjaan penat. Makanya laki-laki itu ya kalau bisa nggak kerja. Kenapa? Kerja penat. Dan setiap kerjaan rata-rata pasti ada rasa tawakalnya. Kalaupun saya tangannya dengan terampil tangannya saya bisa membuat pisau yang bagus, kapan tawakal muncul? Ketika saya memperdagangkannya, laku atau tidak, bisa bersaing dengan pisau-pisaunya para perajin lain atau tidak. Disitulah muncul tawakal. Makanya kalaupun pekerjaan kita seperti tidak yang dikatakan oleh Imam Nawawi, bukan petani, bukan berarti kita tidak mendapatkan keutamaan pekerjaan. Kita akan mendapatkan sebuah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang atyab selama 2 hal ini ada. Pertama, penat, dan penatnya itu disabari dan disyukuri. Kedua, tawakal, yang tawakalnya itu juga pasti disabari dan juga disyukuri. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tadi menyangkut diri saya, karena tadi salah satunya adalah bahwa sebagai laki-laki atau suami itu wajib untuk bekerja. Kebetulan saya ini waktu kerjanya sudah selesai tadi. Saya nama ya nilai gitu. Nah, masalahnya kalau waktu saya dulu bekerja, istri saya jualan. Nah, setelah saya tidak bekerja, istrinya tetap jualan. Apakah saya tetap dosa gitu? Jadi khawatir kan nanti sebagai laki-laki jadi karena kerjanya di Lampung harus pensiun, jadi nggak berfungsi. Takutnya dosa malah istri saya lawan yang kerja. Syukran jazakumullah. Seorang laki-laki itu bisa mendolimi istrinya, lalu bisa berdosa atas hubungan dia dengan istrinya itu kalau dia tidak bekerja, kayak gitu ya.
Tapi ada orang tertentu yang tidak bekerja tapi bisa menafkahinya. Berarti istrinya terzalimi atau tidak? Tapi ternafkahi. Lo gajinya sudah ditanggung sama pemerintah dengan pensiunnya tersebut, umpama walaupun pensiunnya sebenarnya bukan ditanggung pemerintah tapi hasil tabungannya jenengan ketika bekerja, lalu baru dikeluarkan ketika di usia tua, itu hasil kerjaan jenengan dan bukan hasil leyeh-leyehnya jenengan. Toh nyatanya selama setiap bulan juga jenengan memberi nafkah, dan insya Allah tidak ada unsur kezaliman kepada istri yang menelantarkan tanpa nafkah. Wallahu a'lam, seperti itu. Jadi pensiun jenengan itu tabungan ketika jerih payahnya jenengan ketika waktu masih muda. Insya Allah itu termasuk dari kasab ngasabnya jenengan juga. Dan selama istri itu tidak merasa terzalimi karena terlantarkan gak dikasih nafkah, gak ada dosa bagi kita insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kalau udah masalah muamalah. Saya bukan di sini menanyakan tentang zakat profesi. Kan ini muncul baru-baru saja, sehingga banyak ulama pun tidak setuju dengan adanya zakat profesi. Tapi entah caranya patokannya salah dianggap dan sebagainya, karena cuma 2,5% katanya. Kalau yang sebagai standar seperti petani harusnya 5 atau 10%. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ini kalau lihat di bukunya Dr. Wahbah Zuhaili itu ada di bab terakhir, di bab zakat itu ya. Jadi kita loncat langsung jauh sekali. Tapi insya Allah itu akan jadi PR-nya sekali lagi Ustaz Arif Fauzi gitu kan. Tapi kalau mohon diizinkan teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, apa yang kami sampaikan tadi di pertanyaan pertama, apa yang kami sampaikan tadi di pertanyaan kedua, mohon tidak dianggap itu sebagai jawaban, tapi mohon itu dianggap sebagai diskusian gitu ya. Yang pertanyaan yang sama mohon juga dipertanyakan kepada asatidz yang lainnya, mungkin jawabannya bisa berbeda. Jawaban bisa berbeda. Kembali ke masalah zakat profesi. Apakah itu bid'ah karena di zaman Rasulullah itu nggak ada zakat profesi, dan memang nggak ada zakat profesi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi, semakin berkembangnya zaman itu, mungkin saya nggak jawab, tapi ngasih mukadimah saja. Yang saya yakin moga-moga nanti pertemuan dengan Ustadz Arif Fauzi itu akan berlangsung lama, hingga bisa sampai di sini. Moga aja bisa sampai di sini. Tapi mungkin ini mukadimah saja. Pertama, bentuk kasab ngasabnya orang dari satu masa ke masa yang ke depan itu semakin berkembang. Zaman dulu nggak ada cari nafkah seperti ini, kok zaman sekarang muncul cari nafkah seperti itu. Zaman dulu ketika saya kecil, Hendy mau jadi apa? Ya bayangannya dokter, guru, presiden. Coba kalau mamanya zaman kecilnya saya udah tahu YouTuber, sudah tahu influencer, udah tahu cara dagang dropshipper dan sebagainya, mungkin saya akan pilih jawaban itu. Tapi ketika itu memang belum ada. Dan itu berlaku juga kebutuhan masyarakat, termasuk cara beribadah, termasuk zakat tersebut. Pada zaman sekarang, sekali lagi ini mukadimah bukan jawaban, ada kerjaan-kerjaan tertentu yang pendapatannya jauh lebih besar daripada orang-orang yang wajib zakat. Petani sekarang kan termarginalkan gitu ya, teranggap sebagai orang-orang yang kastanya miskin gitu. Tapi zaman sekarang orang-orang yang pekerja yang jelas gajinya sebulan sekian, ada tunjangan sekian-sekian, lalu ada janji pensiunan. Lalu ketika membandingkan antara ini yang pekerja, yang punya profesi dengan petani, ketika disandingkan kok beda ya.
petani yang mungkin hasilnya nggak jelas ada wajib zakatnya, walaupun nanti ada kadar tertentu ya, nisab dan juga sebagainya. 5 ausuk itu nanti berapa kuintal entah saya nggak tahu, di bawah itu berarti nggak ada wajib zakat, berarti pertaniannya gagal, lalu tidak ada wajib zakat bagi dia. Tapi ada orang tertentu pada zaman sekarang, bukan orang-orang yang pada zaman Rasulullah disebut sebagai wajib zakat, bukan peternak, bukan petani, bukan pedagang, tapi penghasilannya wah, YouTuber bisa miliaran, padahal dia nggak dagang, padahal dia nggak bercocok tanam, tapi itu profesi. Kami yakin kelompok tertentu yang mengatakan bahwasanya zakat profesi itu adalah termasuk pada zaman sekarang dikiaskan, entah kiasnya dengan segi apa. Semua Arif Fauzi berpandangan pada itu. Walaupun satu sisi profesi itu enggak ada patokannya apa coba? Kalau umumnya patokannya adalah hasil yang dihasilkan, hitungannya per apa? Per tahun atau per bulan? Kalau per bulan, tahun. Iya, kalau per bulan apakah haulnya ada? Kalau mau dikiaskan dengan umpamanya, mau dikiaskan dengan tijarah, dikiaskan dengan perdagangan, yang perdagangannya itu ada syarat-syarat tertentu, bisa jadi di situ nggak ada. Kalau dikiaskan dengan pertanian, yang di situ ada haul dan juga ada nisab, berat juga. Tapi ala kulli hal, ini kembali kepada kelompok masyarakat gitu ya. Di ormas tertentu pro dengan zakat profesi, ada ormas tertentu tidak pro. Wallahu alam. Kami mungkin nggak berani menjawab sama sekali, dan kami serahkan kepada Ustaz Arif Fauzi, mohon untuk ditanyakan kepada beliau. Ada apa? Beliau. Tapi itu bisa juga misalkan apa sih, pertama definisi dari zakat itu sendiri, Ustaz. Ya. Jadi apa itu zakat, dan kemudian ketentuan zakatnya itu bagaimana gitu kan? Kan sudah ada aturan-aturan yang ada gitu. Kalau misalkan mendapat uang banyak, ya kan sudah ada ukuran senisab lah dalam langsung gitu kan. Kalau memang masuk senisab setahun ya dapat gitu. Tapi prosesinya ya. Ya kalau ya nggak usah banyak. Mau profesi kayak uang itu udah ada dalilnya kok. Kalau uangnya ada dalam 1 tahun tidak digunakan, sekian persen, ya kan, sesuai dengan harga emas ya. Ya kena itu loh. Kalau memang sampai harganya 2 kali lipat, ya 2 kali itu gitu kan. Sekarang kalau misalkan ini ya, kalau memang salah ya diluruskan. Jadi kalau misalkan jangan takut bahwa nanti nggak bisa bayar zakat, nggak mau zakat. Misalkan kalau per bulan dapat sekian, dikumpulkan jadi setahun sekian ya. Padahal itu dimakan saja udah habis, gitu loh. Ya untuk diri sendiri itu kan maksudnya harta yang tersimpan dalam 1 tahun, gitu. Senisab gitu. Ya kalau misalkan saya dapat profesi sekian, kan? Ya namanya orang Islam itu kan tujuannya membersihkan. Saya mendapatkan sekian, masa ia nggak mau berzakat? Gitu loh. Dinafkahkan sekian persen, tapi bukan bentuk zakat. Kalau zakat kan perhitungan dalam 1 tahun ini ya mohon maaf, ini mungkin saya punya pendapat seperti itu, tapi kalau memang salah ya mohon diluruskan, Allah memberikan. Itu aja. Ya, syukur. Ya, itu juga tambahan juga yang namanya khilaf perdebatan itu ya. Tetap ada sisi-sisi tertentu yang saling menguatkan satu sisi dengan yang lain. Makanya kami secara pribadi untuk pertanyaan sifat seperti ini harus dikumpulkan data terlebih dahulu. Pro dalilnya mana saja, hujahnya mana saja, yang kontra mana saja, dan hujah mana saja. Kalau pertanyaan sifatnya todongan seperti ini, kami belum bisa memberi apapun. Tapi sifatnya muqaddimah, ya kurang lebih sekitar seperti itulah khilafnya, gitu kan. Disebut bid'ah karena memang pada zaman Rasulullah nggak ada, disebut lumrah karena memang kebutuhannya seperti itu. Ada profesi tertentu yang penghasilannya jauh lebih besar daripada petani.
petani ataupun peternak. Lalu mungkin ada yang ambil jalan tengah. Ya, yang nama zakat secara definisi tadi kan mensucikan. Segala yang kita hasilkan apakah 100% bersih? Pekerja mungkin yang sudah ditentukan gajinya 1 bulan 10 juta, ada masanya dia masuk kantornya terlambat. Itu yang perlu dibersihkan. Itu yang perlu dibersihkan. Ataupun sebagai guru ngajarnya ogah-ogahan, nggak semangat, padahal kepala sekolah harapannya ngajarnya itu full super power, tapi kadang lagi tertentu lagi nggak kuat dan nggak se-super power yang diharapkan oleh kepala sekolah. Mungkin itu yang butuh dibersihkan, entah nanti dalam bentuk kalimat zakat, infak, ataupun sedekah. Karena 3 hal ini memiliki definisi yang berbeda. Tambah lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya tentang zakat. Kalau zakat itu kan setahu saya ada sudah khusus orang-orangnya di mustahilnya 7 asnaf itu ya. Yang saya ingin tanyakan ini, ketika ada orang tua yang dia itu statusnya janda, dalam kondisi anak-anaknya sudah sejahtera, apakah dia masih bisa menerima zakat atau enggak gitu? Dalam kondisi anak-anaknya sudah lumayan mapan, yang seharusnya anaknya itu sudah bisa menghidupi orang tuanya, tapi mungkin anaknya belum dewasa untuk memberikan sebagai hartanya ke orang tua. Di dalam kondisi ini status ketika dia menerima zakat itu apakah boleh atau enggak? Syukran jazakumullah. Memang dari diskusi itu ternyata muncul sesuatu yang nyempil, tapi ketika dikeluarkan itu mengagetkan gitu ya. Mengagetkan, dan itulah yang namanya tadarus dan mudarosah gitu kan, saling belajar. Sekali lagi apa yang kami sampaikan bukan jawaban tapi sifatnya diskusi. Pertama, orang tua yang kekurangan padahal dia punya anak-anak yang mapan tapi dia kekurangan, wallahu a'lam, yang dilihat bukan anak-anaknya tapi dianya yang ketika itu sedang kekurangan fakir. Kenapa? Kalaupun dia punya anak-anak yang mampu dan bisa memberi, sejatinya dia lagi lapar. Masa iya mau ngurusin anaknya mana dulu? Enggak. Yang penting dia perutnya perlu diisi. Entah masalah dia harusnya itu punya penopang anak-anak yang jumlahnya berapa, itu urusan anak-anaknya kepada dia. Tapi kita ngelihatnya dia fakir. Apa itu fakir? Yang pendapatannya kurang dari kecukupan perutnya ataupun kecukupan perut keluarganya. Jadi kebutuhannya dalam 1 hari umpamanya untuk makan 30.000, pendapatannya cuma 10.000, fakir masuk. Kenapa? Cuma bisa makan 1 hari, harusnya makannya 3 kali. Ini orang tua, anaknya naudzubillah nggak mau memberi. Yang kita lihat orang tuanya yang butuh makan, bukan ngurusin keluarganya yang tidak mau memberi. Wallahu a'lam. Ini diskusi, bukan jawaban. Sedikit tambahan, mohon maaf. Penarikan zakat pada zaman dulu itu ketika masih sangat klasik sekali, enggak modern seperti zaman sekarang. Sekarang kan modern gitu ya, sudah ada lembaga-lembaga kita yang datang. Pada zaman dahulu penarikan uang zakat klasik di masa Rasulullah, umpama Rasulullah sini, lalu di sana ada masyarakat Islam, dikirim penarik zakat yang namanya amil.
atau kadang di fikih namanya sa'iz zakah. Ketika mereka ngambil uang-uang zakat orang-orang kaya di sana, ambil, apakah di bawah sini? Enggak dulu. Tapi tetap ada di sana dan dibagikan di sana juga. Patokannya apa? Siapa-siapa yang kelaparan. Yang paling pertama itu adalah sebelum kelompok-kelompok yang lain yang butuh makan atau fakir. Kalau saya korelasikan dengan kejadian tadi yang ditanyakan, ini orang tua walaupun anak-anaknya kaya tapi dia lapar. Ya udah patokannya dia lapar. Gak usah ngurusin sikapnya sang anak, para anak kepada orang tua. Itu berarti dosa-dosa mereka sendiri gitu kan. Tapi tetap setelah kita ngasih orang tuanya, ngubungin anaknya. Kemarin saya habis zakat loh, sembari nyindir. Zakat ke siapa? Mbokmu. Nah kayak gitu aja kan, insya Allah. Oh iya. Nanti bulan depannya si orang tua itu udah nggak dapat zakat lagi, insya Allah, karena sudah dipenuhi sama anak-anaknya. Kira-kira diskusi kok. Oke. Ya, sambil makan. Kasih makan. Untuk yang berhak menerima. Kan zakat per tahun diambil, ya kan? Nah, harusnya juga setelah diambil itu harus segera diberikan kepada yang berhak menerima. Bukan dalam arti dikumpulin banyak-banyak, ya, padahal masyarakat itu, umat itu butuh sekali. Jadi ini apakah enggak keliru, maksudnya nggak menyalahi dari aturan yang ada gitu loh. Karena pengambilan itu setiap tahun ya seharusnya memberikan kepada yang berhak menerima juga setiap tahun gitu. Jangan sampai berkumpul malah masuk jadi bunga, padahal ini haknya orang yang memberikan zakat itu harus segera diberikan kepada orang yang berhak menerima gitu. Jadi mudah-mudahan kalau ini diberikan, insya Allah ya umat Islam itu nggak akan kelelahan, nggak kurang, bisa. Ya, memang ya awalnya seperti itu, dalam arti ya zakat sesegera mungkin dicari siapa yang paling membutuhkan dan ditunaikan supaya orang yang membutuhkan itu terentas dari kekurangannya dia, seperti itu. Tapi adapun umpamanya pada zaman sekarang ada oknum-oknum tertentu yang menarik zakat lalu sengaja diendekin dalam rekening supaya berbunga seperti itu, tentu ya seperti itu punya pertanggungjawabannya sendiri. Ada pertanggungjawaban sendiri. Makanya zaman sekarang juga, saya lagi ini bukan jawaban, tapi kadang prakteknya itu akan berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika seseorang mengumpulkan, tapi cara pemberiannya punya cara tertentu juga, mungkin mereka punya ijtihad. Yang ijtihad tertentu itu bisa jadi menyesuaikan keadaan pada zaman sekarang. Umpama ada kelompok tertentu yang mengumpulkan zakat, lalu dibayarkan dalam bentuk yang berbeda umpama, supaya bulan ini dia menjadi mustahik zakat, harapannya supaya bulan depan tidak kembali menjadi mustahik. Mungkin ada jurus-jurus seperti itu yang juga butuh didiskusikan, ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sangat menarik untuk kajian malam hari ini. Saya cenderung sangat setuju, pertanian itu pekerjaan yang paling afdol atau paling baik. Tetapi di zaman sekarang kok istilahnya sangat penyukanya atau yang minatnya terjun ke dunia pertanian semakin sedikit gitu. Bagaimana ya untuk mengatasi masalah ini? Sebenarnya pertanian memang paling afdol karena penyokong
perekonomian yang paling kuat untuk di negara kita. Tetapi memang menjadi petani adalah hal yang dilematis. Di sisi lain kadang tidak mengalami nikmatnya menjadi petani, tetapi kerugian-kerugian yang dialaminya. Mungkin aja mungkin. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kitab tadi kalau diteruskan bacanya ke bawah itu ada sebuah konklusi. Apa konklusinya? Ya, seperti yang sudah ditangkap oleh jenengan tadi. Kenapa? Ini tambahan di bawah nanti ada tambahan dari pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan bahwasanya pertanian itu adalah yang terbaik dengan 2 poin tadi. Pertama, sesuatu yang dikerjakan dengan tangan penat. Yang kedua, tawakalnya besar. Yang ketiga nanti ditambah di bawahnya adalah itu penopang kehidupan masyarakat. Nggak ada petani, ya makan apa gitu kan. Itu yang menjadi penguatnya nanti Dr. Wahbah Zuhaili menggarisbawahi pendapatnya Imam Nawawi. Tapi sekali lagi, kalau di hadapan kita ketika lagi ceramah kita ngomong paling baik adalah petani, nggak semua orang mampu jadi petani. Bahkan kalau semua orang jadi petani, bobrok negeri ini. Kenapa? Surplus juga bahaya. Surplus beras, nggak ada yang beli, bahaya. Syukran. Jadi subhanallah, Allah membagi kemampuan orang berbeda-beda sehingga membentuk manusia itu dengan pribadi yang beda-beda dan kekuatan berbeda-beda dan keterampilan yang berbeda-beda. Muncul maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti kerja dengan cara yang berbeda-beda. Wallahu a'lam.